Kedua adalah departemen marketing karena terkait delivery, maintenance produk, terus biaya sales, biaya promosi, ya. Nah, itu marketing rata-rata di mana-mana anggarannya nomor dua setelah bagian produksi. Baru setelah itu departemen HRD. Departemen HRD umum terkait umum sarana prasarana, ya. Terus mobil operasional sama servis dan spare part, ya. Termasuk juga rekrutmen, ya, pelatihan, promosi, ya. Itu biaya-biaya yang di HRD. Baru yang terakhir adalah biaya di keuangan. Biaya keuangan sebenarnya paling kecil. Ya, mereka lebih banyak ATK sama menjaga performan supaya tidak kesannya boros. Itu menyiapkan anggaran. Yang kedua, melakukan pembukuan dari anggaran-anggaran yang sudah disiapkan harus dibukukan, ya, dengan prinsip akuntabel, transparan, ya, dan sesuai dengan SAK, standar akuntansi, atau pernyataan PSAK, pernyataan standar akuntansi, ya. Nah, selanjutnya adalah membuat daftar upah gaji, ya. Mulai dari gaji karyawan tetap, gaji kontrak, gaji buruh, termasuk gaji satpam itu termasuk buruh Bapak Ibu, ya. Itu semua di list. Setelah itu baru menyiapkan laporan keuangan. Mulai dari transaksi, buku besar, jurnal, rugi laba, terus neraca saldo, sama neraca penyesuaian perubahan modal. Nah, itu beberapa laporan keuangan. Terus yang kelima, melakukan internal audit. Internal audit ini penting supaya anggaran yang direncanakan tidak membengkak, tak terduga, dan tak terkira. Belanja operasi, penggunaan anggaran sesuai apa yang telah direncanakan di departemennya masing-masing. Ya, ya kalau ada sedikit banyak biaya tak terduga wajar. Asalkan biasanya biaya tak terduga itu tidak lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5% perlu dipertanyakan. Berarti itu bukan biaya tak terduga, biaya yang diduga-duga. Itu beda. Kalau biaya tak terduga itu tidak direncanakan muncul. Kalau biaya yang diduga-duga itu sudah disiapkan fraudnya. Ini bisa di fraud yang bagian apa ya? Begitu. Itu namanya internal audit. Terakhir menghitung pajak. Jadi kalau sudah internal audit dilakukan, semua beres, baru hitung pajaknya. Pajak penghasilan atas penjualan, berarti menghitungnya dari dari profit profit kotor, apa, gross gross profit, ya. Nah, terus pajak penghasilan karyawan yang gajinya di atas 3 juta, ya. Nah, terus juga adalah pajak belanja bahan, ya. Jadi PPN namanya. Nah, itu dihitung semuanya. Ya, perusahaan menengah ke atas biasanya bayar pajaknya ada di pasal 21 pajak penghasilan, pasal 22 pasal pajak belanja, pasal 23 pembelian, pasal 24 ayat 2, ya, terkait dari apa namanya eh, struktur pajak ekspor import kalau nggak salah. Terus pajak 2526 termasuk PPN dan PPNBM. Nah, itu biasanya harus disiapkan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi ada tracer, ada controller. Kalau tracer ya artinya mempressure gitu. Betul-betul kita harus siap sedia, ya, mengelola aktivitas pengelolaan dana. Mulai dari mencari, ya, terus mengelola, terus menggunakan, sama mengasuransikan. Ya. Kalau kontrol mengontrol, mulai dari menyiapkan, ya, membukukan, terus menghitung gaji, terus menyiapkan laporan, ya, internal audit, sama menghitung pajak. Nah, itu secara garis besar
apa yang harus dilakukan di dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal laporan keuangan perusahaan oleh pelaksana, direktur atau manajer. Ada pertanyaan? Pak Subhan, aman? Ya, lanjut ya. Aman Pak dosen, nggih. Aman, lanjut. Tunggu lah. Ajar. Oh iya. Baik. Waduh. Ini kita kayak pengamat ekonomi. Hubungan keuangan dengan ekonomi. Ya. Perusahaan sekecil apapun akan berdampak pada ekonomi daerah, ekonomi regional. Ya, baru akan berpengaruh sama ekonomi nasional dalam jumlah ping beberapa perusahaan. Ya. Nah, manajer itu harus bisa memahami bahwa sebagai pelaksana mereka punya konsekuensi melakukan aktivitas dan mengetahui kebijakan ekonomi apa yang mereka harus benar-benar kuasai supaya apa yang mereka jalankan ya di dalam usaha bisnis itu mengikuti aturan pemerintah. Karena kalau tidak mengikuti aturan pemerintah dipastikan ada yang alpa dan terugikan. Alpa artinya tidak diperhatikan atau lupa. Yang para itu pura-pura lupa. Biasanya di perusahaan ada 3 sektor yang pura-pura lupa atau tidak diindak. Pertama adalah gaji karyawan, baik kontrak maupun tetap. Itu tidak ngikutin UMR. Ya, mereka selalu punya alasan, bahkan dilegalisasi oleh gubernur untuk melakukan penundaan pembayaran sesuai UMR. Ya, jadi ya memang agak repot juga. Kalau kemarin setelah COVID banyak perusahaan memang yang mengalami kesulitan keuangan sehingga boleh yang seperti itu mengajukan keringanan untuk membayar upah para pekerjanya sesuai UMR. Nah, tapi bagi mereka yang settle sudah bagus, ya, ada juga yang masih selalu mengatakan rugi, ya, eh, untungnya tipis sehingga mereka tidak sesuai UMR. Nah, kira-kira apa dampaknya kalau karyawan tidak betul-betul diperhatikan? Ya, dampaknya sangat luar biasa, terutama terkait kinerja, ya, loyalitas, ya, dan produktivitas. Kinerja mereka pun juga, ya, mereka bahasanya sih kayak kayak anak muda, ya. Gue bekerja sesuai bayaran begitu kan. Nah, kalau bayarannya mestinya 4,5 juta cuma dibayar 3 juta, ya mereka bekerjanya 2/3 dari kapasitas kemampuannya. Ya. Terus yang kedua, ya loyalitas. Mereka selalu mencari perusahaan lain yang bisa membayar mereka tinggi. Ya akhirnya pergi. Ya kalau tidak kompeten pergi nggak ada masalah. Tapi kalau yang sudah SDM-nya kompeten, bagus-bagus pergi kan mencari yang selevel nggak mudah. Butuh waktu 3, 4, 5 tahun. Ya. Nah terus yang terakhir produktivitas. Orang yang sesuai gajinya, sesuai upahnya pasti produktif. Itu sudah banyak penelitian. Ya. Kalau ada yang tidak produktif mungkin ya sekitar 5%. Rata-rata 95%. Kalau kesejahteraan diperhatikan mereka akan bekerja produktif. Nah, itu dampaknya, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau banyak perusahaan yang tidak produktif, hanya nunggu perusahaan itu untuk bangkrut, untuk terlikuidasi oleh bank, terlikuidasi oleh perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya apa? Pendapatan pemerintah lewat pajak juga menurun. Nah, jadi kalau perusahaan tidak sehat, pemerintah juga bingung, ya. Itu.
Nah, untuk itu pinter-pinternya ya di dalam manajemen keuangan perlu dipelajari tiga hal. Pertama adalah efisiensi, ya. Bagaimana efisiensi ini berjalan? Yang perlu diefisiensikan itu bukan gajinya, tapi biaya operasionalnya. Gaji boleh naik, tapi biaya operasional tidak boleh naik. Tapi kapasitas produksi harus naik, ya. Karena kadang kala produk hasil produksi menurun karena kinerja menurun. Tapi kalau kinerjanya cepat, katakanlah satu hari menghasilkan 20, tapi kalau kerja cepat satu hari bisa 30. Kan bayarannya sama. Tapi kalau dia gesit cepat, ya hasil kerjaannya akan berlipat. Gitu. Itu namanya efisiensi. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, yang harus diperhatikan di dalam teori ekonomi modern, ya, selain efisiensi adalah kualitas hasil produksi. Karena kualitas itu menentukan harga. Semakin berkualitas, harganya semakin tinggi. Semakin diterima pasar produknya. Kualitas. Terus yang ketiga adalah garansi. Garansi itu bukan kalau rusak, Bu, ini kalau barangnya cacat, rusak, dikembalikan dapat ganti baru. Bukan. Garansi kualitas itu adalah garansi bahwa memang kualitas barang yang dihasilkan itu betul-betul terjamin, memuaskan. Kalau membeli puas, maka dia akan terus menjadi loyalitas customer. Itu, ya. Makanya dikatakan di situ bahwa dasar utama dalam manajemen keuangan adalah analisis marginal. Bagaimana memutuskan, ya, apapun harus berdampak pada nilai lebih. Jangan memberikan kebijakan tidak memberikan dampak nilai lebih. Apapun keputusan di dalam keuangan, kebijakan apapun adalah mempunyai nilai lebih. Nilai lebih kepada hasil produksi, nilai lebih kepada kualitas produksi, nilai lebih kepada penjualan untuk diterima pasar sehingga menciptakan loyalty customer. Itu, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini hubungan keuangan dengan akuntansi melalui aliran kas. Ini ada tugas mestinya, persamaan dan perbedaannya. Tapi karena saya janji tidak ada tugas, saya jelaskan. Ya, ini aliran kas. Ini adalah bagaimana mengambil keputusan secara akuntan atau secara manajerial, ya. Terus tujuan dari manajer keuangan itu apa? Jadi tidak ujuk-ujuk manajer keuangan itu perlu, tapi tujuannya apa? Begitu. Ya. Saya kira materi ini akan saya lanjutkan minggu depan, Bapak Ibu. Ya. Karena pemahaman yang ini harus betul-betul Bapak Ibu kuasai. Terutama ini, tracer sama controller. Oh, iya, ya. Hati-hati, Mbak. Ada pertanyaan? Pak Subhan? Pak Deki? Aman? Kapan Pak dosen? Monggo kalau ada Ampun. pertanyaan. Aman, aman. Baik, kalau begitu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Saya berharap materi saya tidak terlalu berat untuk dipahami. Ya. Kalau toh memang ada yang bahasa-bahasa roto, ya pakai bahasa Madura, bahasa Tagalog, ya itu biasa lah ya. Jadi jangan eh, dilihat semacam wah ini Pak dosen nggak ngerti kita gitu ya. Kalau tracer controller kan ya bahasa-bahasa yang sudah nggak asing. Ini controller bahasa Madura, ini tracer bahasa Sunda gitu kan. Anggap begitu aja lah Bapak Ibu ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan, selalu memiliki dan menjaga semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Terima dosen. kasih. Sami-sami. Pak dosen terima kasih Pak.